Halo, morning, Priscilia. Good morning, Miss. Oke, yuk kita ini ya. Kita nggak banyak loh, kita cuman bertiga. Jadi nanti akan ada kesempatan bertiga berempat dengan saya. Ada kesempatan untuk latihan ya satu persatu. Jadi kita on cam saja semuanya ya. Sambil menunggu masih ada dua teman yang lain. Ya. Priscilia bisa minta tolong kamu drop background di ini ya, di meeting chat di sini. Oke. Dan kita akan ini dipakai sama-sama. Ini tadi saya baru selesai juga apa namanya? Baru selesai untuk chapel ya. Ya. Silakan, Pris, minta tolong. Kamu tahu tempatnya? Enggak, Miss. Oh, oke. Sebetulnya kalau masuk lagi ke dalam, Pris ini kelas berapa ya? Kalau boleh tahu? Kelas 11, Miss. 11 berapa? IPA 1. Oh, IPA 1. Oh, oke. Baik. Ya udah, on cam aja ya, Pris. Menunggu yang lain. Masih ada satu lagi, Caleb nih seharusnya. Oh, sudah masuk? Oke. Caleb sudah masuk? Silakan on cam ya semuanya. Dan apa namanya? Ya, karena kita cuman jadi berempat aja nih. Kita private course gitu. Oke. Ini oke, kalau gitu saya drop dulu di sini. Yuk, yuk, yuk. Baik. Oke, yang sudah join silakan. Digunakan backgroundnya. Ya, ini nanti jam 8 ya, sebentar lagi kita akan mulai. Mungkin masih baru selesai semua ya. Untuk apa namanya? Baik. Ayo, Pris, silakan. Tidak usah malu-malu, biar saling kenal ya. Ya, thank you. Boleh digunakan backgroundnya. Saya mau ganti sebetulnya. Belum muncul ya. Coba cek lagi. Saya tadi coba ganti. Mana itu? Oh, ini dia. Oke. Nah gitu ya. Kita mulai. Maaf nih kalau agak lama. Oh, udah masuk ya. Nah, jadi saya udah taruh di sana backgroundnya, silakan digunakan please. Thank you. Nah, kemarin sambil ngobrol-ngobrol ya, menunggu yang lain. Please kalau nggak salah, saya harus calling dulu saja ya. Tadi kayaknya ada Caleb masuk, tapi kok tidak ini. Iya, ini jadi private nih kalau dia tidak muncul. Satu lagi. Oke, kalau gitu langsung saja lah ya. Nanti tinggal yang lain tinggal lihat recordingnya saja. Oh, sudah masuk Caleb. Oke, Caleb. Satu lagi siapa ya? Satu lagi. Apa dia tidak tahu masuknya kemana begitu. Ya sudah, saya mulai saja karena nanti waktunya takut tidak cukup. Baik, selamat pagi semuanya. Nah, ini kita bisa langsung latihan ya, udah siap-siap kayak mau ikut lomba nih kalian persiapan speech. Tapi ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai, apakah kalian pernah nih speech secara langsung ada special occasion begitu, entah itu lomba atau mungkin memang kalian
punya kesempatan untuk melakukan speech. Gimana, Priscilla? Priscilla ya, panggilnya apa, Pris? Monica. Hah, Monica? Ya. Nama tengahnya. Oh, Monica, oke. Dan Caleb. Monica sudah ini pernah ada occasion khusus untuk kesempatan speech? Enggak pernah, Miss. Belum ya. Jadi mau latihan begitu. Kalau Caleb sudah pernah belum? Enggak, Miss. Kalau lomba belum pernah. Cuman kayak ibaratnya kalau kita berdebat atau misalnya kita berargumen, itu kan pasti butuh persuasive speech. Kayak gitu, Miss. Wah, berarti siap ini kayaknya ya. Mau sebagai orator. Baik, kita mulai saja. Saya masukkan saja dulu ya. Share screen dulu nih. Nanti yang satu yang belum hadir. Ya. Oke. Semoga waktunya cukup, nanti kalian bisa latihan. Oke ya, jadi kita akan mulai terlebih dahulu. Saya akan mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami akan memulai untuk core skill kami. Bagaimana kami mempersiapkan dan juga menyampaikan persuasive speech ini. Tolong kami, biarlah apa yang kami dapatkan dapat kami lakukan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, kita langsung saja. Kalau nggak salah, ya, di dalam alasan, nah si Caleb juga sempat menyebutkan ya nama sang legenda orator kita yang terhebat ini, Bapak Presiden Soekarno ya di zamannya waktu itu. Coba kita dengarkan nih cuplikannya. Bentar ya. Oh, jangan dari depan. Kita mulai dari menit ke ini aja. 050 ya kalau nggak salah. Ya. Sorry, terdengar tidak suaranya? Belum. Belum ya. Saya harus share sound-nya dulu. Oke. Wah, morning ada Mr. Andrew. Nah, Mr. Andrew sebetulnya nanti bisa kasih contoh nih. Hebat nih orator. Ya, sir. Langsung ya. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Presiden Soekarno lebih memikat hati para pemimpin rakyat Amerika ini dan sekali lagi mendapat tepuk tangan yang gemuruh ketika menyelesaikan pidatonya. Itu adalah pidato ya terhebat ya, maksudnya itu salah satunya dari banyaknya pidato-pidato lain, dan ini dia sampaikan ya, Pancasila itu tidak ada di negara-negara lain. Nah, kalau kita lihat ya, kita berbicara tentang orasi, ini memang menjadi tokoh ya, tokoh yang mendunia dari Indonesia, Bapak Presiden Soekarno ini ya. Dan apa sih yang membuat dia menjadi orator ya, ulung gitu ya, yang unggul. Nah, seringkali kita berpikir orator ya, iya dia orang yang ahli berpidato, dia berapi-api kalau mau menyampaikan pesan begitu ya. Tapi apakah itu yang dikatakan sebagai orang atau orator yang unggul, yang ahli begitu? Memang pembawaannya ya Presiden Soekarno itu memang sangat berapi-api ya. Tetapi ya kalau kita lihat
arti dari pidato itu sendiri dari KBBI itu kan mengungkapkan pikiran ya, ide-ide dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak dan juga wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Sebetulnya bagaimana kita bisa mengatakan iya memang Presiden Soekarno ini ya, dia adalah orator yang ahli, bukan karena gayanya ya, gaya dia menyampaikan pidatonya, bukan karena semangatnya yang berapi-api itu yang akhirnya membuat orang jadi terkagum-kagum mendengarkan pidatonya, tetapi sesungguhnya adalah bagaimana ia mengungkapkan pikiran, ide-idenya dan poin-poin utama yang ia sampaikan itulah yang menggerakkan orang. Nah, inilah yang kita katakan ia menjadi orator yang sangat unggul. Ya, dia bisa persuade others. Ketika dia menyampaikan, dia bukan saja menyampaikan pesan isi pikirannya, bukan saja menyampaikan wacana, pesan-pesan yang harus didengarkan oleh banyak orang ya. Jadi bukan hanya kepada bangsa Indonesia, tapi di depan ya tokoh-tokoh negara-negara pada saat itu, ia pun mendapatkan standing applause begitu, karena idenya itu yang dia katakan adalah tentang Pancasila yang tadi ya. Bagaimana Pancasila, ide-ide poin itu menjadi dasar negara kita, dan itu dia sampaikan kepada seluruh ya tokoh-tokoh yang ada pada saat itu, tokoh-tokoh dunia, dan diakui benar itu memang adalah dasar yang terbaik, yang paling bagus begitu, dan kita sudah menaruhnya itu menjadi dasar negara kita. Luar biasa. Dan jadi poin yang pertama yang saya mau katakan ya, mungkin wah kalau bicara orator, saya mungkin bukan orator ya, ahli berpidato ya, tetapi kita semua mau belajar, karena sebetulnya setiap kita mempunyai ya kesempatan ya untuk persuade ya, menyampaikan isi ide pemikiran kita. Nah, sebetulnya apa yang perlu diperhatikan untuk menyampaikan orasi? Yang pertama-tama terlebih dahulu adalah kitanya sebetulnya. Ya, karakternya kita ya secara pribadi. Kenapa itu menjadi penting? Nah, karena seorang orator itu perkataannya, isi pikirannya, wacana yang disampaikannya itu bisa ditangkap karena sebetulnya itu tidak terlepas dari dirinya sendiri. Ya. Karakter seorang orator yang baik itu seorang yang memiliki pandangan yang luas, memperhatikan permasalahan di sekitarnya dan berupaya mencari solusi. Artinya, ketika ia menyampaikan ya suatu mungkin kegelisahan hatinya, lalu ia memikirkannya, lalu dia menyampaikan apa yang harus kita lakukan, perkataannya itu menjadi sesuatu yang menarik orang untuk memikirkannya sungguh-sungguh. Iya, betul juga ya apa yang dikatakan itu benar. Memang kita mengalami masalah seperti ini dan kita perlu ya melakukan sesuatu, dan ajakan orang tersebut ya sangat masuk akal dan bisa ya, harus memang kita lakukan. Nah, kita semua punya peran itu bahkan dalam keseharian kita ya. Nah, jadi sebetulnya memang kita membutuhkan ini, skill ini. Mungkin bukan sekedar berpidato ya, tapi mungkin seperti tadi si Caleb katakan, ketika bicara saja dengan teman, ya kalian mau mengajak teman ya, yang satu mau ke restoran ini, yang satu bilang, aduh kita mau belajar ini jam ini, besok kita mau ada summative. Terus yang satu udah kita jalan-jalan dulu aja ya, hang out dulu di restoran ini. Bagaimana kita bisa persuade others di saat itu ya, mungkin bentuknya kan bukan orasi yang berkobar-kobar, tapi bagaimana pemikiran ya untuk kita memberikan pertimbangan itu penting ya, itu yang penting diperhatikan ya. Jadi memang kadang orang berpikir dia jadi orator itu bukan sekedar caranya ya, cara menyampaikannya itu yang meyakinkan, tetapi yang lebih penting adalah dirinya sendiri. Kalau kita terbiasa ya untuk memikirkan hal yang seperti karakter ini, ada permasalahan yang terjadi, bukan saja permasalahan diri kita sendiri, tapi di lingkungan masyarakat, dan kita lihat kita perlu melakukan sesuatu, kita bisa mengajak seperti tadi ya, ada teman gitu ya mengajak kita untuk jalan, tapi pada saat itu kita harus menyelesaikan tugas summative kita misalnya. Bagaimana kita harus persuade orang tersebut bahwa yang paling penting adalah menyelesaikan tugas kita terlebih dahulu, bukan jalan, hangout, pergi ke restoran begitu ya. Nah, itu yang jadi
kita bisa didengarkan karena siapa diri kita yang menyampaikan itu, ya, dan bagaimana kepedulian kita. Nah, itu yang penting. Nah, lalu yang kedua itu tadi yang saya katakan, isinya itu adalah suatu pemaparan solusi dari suatu permasalahan. Nah, karena kita ya memikirkan, jadi kalau orang yang cuek-cuek aja ya agak susah untuk mengajak dia, bahkan ngikut aja ya, follower jadinya ya. Kalau dia tidak memikirkan ya, tidak memperhatikan, ini sepertinya kita harus melakukan sesuatu, tidak ada ide-ide seperti itu, sehingga dia tidak terbiasa untuk menyatakan suatu pendapat, argumen, dan bahkan ajakan. Ya, persuasif itu intinya ajakan, ya. Dan ajakan itu membutuhkan suatu erat dengan diri kita dan isi pesannya itu. Ya, jadi di dalam isi pesan kita juga harus menyampaikan alasan-alasan yang logis ya dan meyakinkan. Nah, itu yang paling perlu kita perhatikan. Dan tentu saja ada ajakannya, persuade-nya. Nah, ini juga nanti yang menjadi kerangka dari teks pidato ya, nanti kita akan masuk ke sana. Jadi harus ada suatu solusinya ya, ada suatu permasalahan, ada suatu solusi, ada suatu alasan, ada juga terakhirnya ajakannya ya, untuk bisa dilakukan bersama-sama atau minimal untuk kita punya agreement dulu bahwa ini adalah permasalahan yang perlu kita selesaikan, ada solusinya. Lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah teknisnya ya, baru ya teknisnya. Siapkan kerangka pidato, lalu siapkan juga teksnya ya. Kita karena masih berlatih ya, kalau selama kita masih berlatih, kita harus terbiasa terlebih dahulu ya menuliskan pertama mungkin kerangkanya ya, lalu isinya yaitu teksnya itu sendiri, kalimat-kalimatnya kita baru pikirkan apa ya yang harus saya pilih kata-katanya lah, itu ya. Yang kedua, pilih diksinya itu yang logis ya. Dan ini kalau orator yang unggul, dia bisa tuh menyentuh emosi ya, bahkan ketika kita memikirkannya itu bukan saja sampai ke logika kita, tapi itu bisa masuk ke dalam hati kita dan bahkan menggerakkan. Sebetulnya itu ya, kalau pembicara khotbah chapel ya, nah mereka diingatkan ya, sebetulnya itu adalah kuasa Roh Kudus. Kalau mereka menyampaikan firman Tuhan, nah itu juga mereka kan persuade ya others, ada kerangka pemikiran yang disampaikan. Nah, sebetulnya intinya adalah ini, kalau tadi berbicara tentang karakter adalah diri kita. Nah, lalu kalau kita menyampaikan firman Tuhan, itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Nah, sebetulnya ketika kita juga terus ya diperlengkapi ya oleh firman Tuhan, nah Roh Kudus itu menolong kita ya, menolong kita membentuk diri kita, karakter kita, dan juga dia akhirnya juga menolong setiap kita memikirkan atau mau menyampaikan sesuatu, kita pun memilih kata-kata yang tepat gitu. Dan secara teknis bisa juga kalau Bung Karno ya pernah juga ya, dia merepetisi ya, mengulang. Repetisi bisa digunakan untuk penegasan ya. Jadi saudara-saudara begitu ya. Pertama, jangan lupa ya, pertama mungkin dia katakan demikian, jas merah ya. Jangan lupakan itu sejarah bangsa kita, misalnya kayak gitu. Dan itu sangat terkenal sekali ya pernyataan itu, dan itu itu ternyata menggaung ya di dalam benak dari para pendengarnya, bahkan sampai sekarang kita sangat sangat kuat mengingat ya pesan dari Presiden Soekarno itu. Nah, waktu itu ya mereka yang mendengarkan begitu terkagum-kagum ya, dan mereka juga mengiyakan, dan akhirnya itu melekat ya dalam benak mereka sampai dengan saat ini diteruskan kepada kita. Wow, itu yang luar biasa. Nah, kita tahu kalau ya kita tadi contohnya itu aja ya, Bapak Presiden Soekarno, dari banyak tokoh-tokoh yang lain, karena itu juga menjadi idola ya. Baik sekali ya bagaimana dia menyampaikan pemikirannya, dan cara menyampaikannya itu tegas dan meyakinkan, luar biasa. Nah, jadi 3. Jadi ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang orasi, bukan sekedar melihat saja ya,
wah dia memang hebat sekali ya dalam berbicara. Tetapi itu pasti sudah melewati proses-proses. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, katanya dulu Presiden Soekarno itu juga dari kecil ya, dia ikut dan belajar ya dari Mas Cokro Aminoto waktu itu, dan memang itu dia sangat mengagumi dan dia juga mengikuti ya cara pemikirannya, cara menyampaikan ide-idenya itu, dan bright ya, sangat brilian, dan mereka memikirkan akan bangsa ini. Nah, sehingga kita langsung aja masuk ke dalam tahapan ini ya yang dilakukan di dalam berpidato, khususnya persuasif ya. Pertama, ini karena kita masih latihan, jadi tahapan-tahapannya tentu saja kita harus terbiasa dan terlatih. Nanti kalau sudah terlatih, sering kita melakukannya ya, sering kita diberikan kesempatan ya untuk dapat berpidato ya, mungkin tadi bukan hanya lomba ya, tapi kalian tuh cara berlatihnya yaitu dalam keseharian saja. Bagaimana kalian memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, lalu bagaimana kalian juga memberikan ide-ide, masukan-masukan yang tepat, dan itu yang memberikan suatu solusi, dan itu disampaikan kepada orang lain. Nah, yang poin pentingnya adalah persuade-nya itulah. Bagaimana meyakinkan orang bahwa apa yang kita katakan itu adalah tepat begitu, dan juga bisa dilakukan bersama-sama sebagai suatu solusi dari suatu permasalahan. Nah, tahapan yang pertama, tentukan topik. Oke. Jadi memang topik ini ya hal yang ada di sekitar kita. Nah, ini berarti sebetulnya dalam keseharian kita perlu memperhatikan banyak hal ya. Banyak topik-topik di sekitar kita, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita yang kita perlu pikirkan. Ya, kita perlu pikirkan, kita coba ya diskusikan, bicarakan begitu. Kita cari ya data-datanya, kumpulkan data-datanya. Nah, misalnya kalau yang lagi saat ini betul-betul ya menjadi permasalahan global ya, selain dari COVID-19, Rusia ya yang menyerang Ukraina misalnya. Nah, kalian ikuti itu ya, karena ada kekhawatiran, wah apakah ini menjadi tanda-tanda akan adanya Perang Dunia Ketiga. Nah, kita sudah berpikir secara global, aduh apakah ini akan terjadi, lalu bagaimana? Kayaknya jauh ya, ngapain kita memikirkan hal tersebut. Tapi sebetulnya kita juga ketika kita memikirkan, kita memperhatikan, itu sebetulnya tadi ya intinya ya, kita sedang memperhatikan situasi di sekitar kita, bahkan dengan situasi global yang ada, yang terjadi saat ini. Karena bisa jadi itu pasti terimbas kepada negara-negara sekitarnya. Nah, itu misalnya kumpulkan data, kalian lihat ya perkembangannya yang terjadi. Nah, lalu kalian bikinkan kerangka. Cuman mungkin kalau kita mau ngobrol gitu ya kepada teman-teman, ya cari permasalahan-permasalahan yang berada di sekitar kita ya. Jadi ketika kita mau menyampaikannya tepat. Lalu coba back to make the outline, buat kerangka itu. Nah, di dalam kerangkanya nanti saya sampaikan ya. Ada kerangka-kerangka pikirannya. Jadi karena intinya persuasif itu adalah kita menyampaikan ide dari suatu permasalahan, dan berarti ada alasan-alasannya ya, sehingga kita bisa mengajak seorang. Nah, bagaimana kita bisa rincikan itu di dalam kerangka. Lalu kita tuliskan naskahnya dan berlatihlah itu dalam persiapan ya. Nah, lalu saat penyampaiannya ya tenangkan diri, sampaikan pidato dengan jelas. Perhatikan tempo, intonasi, keras lembut. Nah, ini yang sudah terbiasa itu menjadi sangat natural ya untuk menyampaikan suatu speech-nya itu. Temponya kadang ada cepat, kadang ada yang harus ditekankan poin-poinnya, lembutnya, ada yang keras begitu. Jadi itu ini akan kalau kita terbiasa terlatih, itu akan tersampaikan secara natural ya, sudah terbiasa nantinya. Lalu, tatap mata audiensnya ya, kalau kita ngobrol langsung ya, face to face begitu ya, tatap matanya. Atau kalau kita secara seperti ini ya, berarti saya harus melihat kepada kamera ya. Kamera itu juga menjadi representatifnya ya, untuk bisa melihat ke kalian. Nah, lalu juga fokus pada pesan yang disampaikan. Nah, untuk fokus pada pesan yang disampaikan memang
bagi kita ya yang masih belajar, saya mengatakan termasuk saya begitu ya, karena apa namanya, ini memang harus banyak dilatih ya, dan kita perlu juga atau mengambil setiap kesempatan-kesempatan yang diberikan. Kalau memang ada kesempatan untuk menyampaikan ya pidato, kita ambil kesempatan tersebut ya. Kalau kalian nanti juga ada lomba-lomba untuk berpidato, ambil kesempatan itu ya. Dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, apapun yang kalian kuasai, ambil kesempatan-kesempatan itu karena itu menjadi saat-saat kita berlatih ya. Nah, fokus pada pesan yang disampaikan. Ketika kita fokus kepada pesan yang disampaikan, itu ada semangat ya yang membara, dan kita juga meyakini terlebih dahulu pesan yang kita mau sampaikan ya. Kalau kita ragu, nah itu akan terlihat juga. Nah, sehingga ketika kita fokus bahwa ini memang ide-ide yang bisa menyelesaikan solusi-solusi, memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada, dan kita dengan yakin menyampaikannya, kita poinnya adalah bagaimana orang mendengarkan dan akhirnya agree gitu ya dengan isi dari penyampaian kita. Nah, jangan lupa setelah penyampaian lakukan evaluasi. Evaluasi itu bisa kita minta feedback langsung dari audiens yang mendengarkan, dan dorong audiens ya dan juga diri sendiri untuk menjalankan pesan yang disampaikan. Jadi kembali bahwa yang penting adalah pesannya tersampaikan atau tidak, tersampaikan atau tidak, atau bahkan bisa membawa orang lain ya, mengubahkan cara pikir orang lain, ataupun bahkan sikap orang lain, dan bahkan tindakan orang lain. Nah, sehingga kalau kita kembali ya kepada tema sekolah kita tentang proclaiming Christ itu ya, proclaiming itu menjadi satu kita menyadari setiap kita proclaim something itu bermakna ya. Jadi kalau kita latihan ya, kita latihan dengan cara kita banyak ngobrol dengan banyak orang dan sampaikan hal-hal yang penting, orang akan melihat ya itu juga menyatu dengan diri kita ya, keberadaan diri kita. Baik. Nah, ini sudah ada tahapan-tahapannya, kita latihan aja kalau gitu ya. Kalau sedikit berarti kita semua bisa latihan. Ya. Ya, kalau di rumah bisa berlatih depan cermin, apalagi kalau mau lomba ya biasanya ada agak deg-degan begitu, tapi kalau sudah terbiasa, nah nanti walaupun sudah terbiasa ya kadang juga seringkali ya deg-degan juga, itu pasti biasa, normal. Tetapi tetap banyak berlatih. Ya, ada tips ya, berlatih depan cermin. Kenapa? Supaya bisa ngelihat gimana sih mimik kita gitu ya, wajah kita. Lalu bagaimana menunjukkan keyakinan, keseriusan gitu dalam setiap kalimat-kalimat yang disampaikan. Nah, kalau memungkinkan ketika berlatih juga mungkin ada langsung audiens ya, keluarga, teman gitu di hadapan kita, coba kasih masukan ya. Kasih masukan kira-kira mereka ini enggak bagaimana menangkap ya dari pesan yang kita sampaikan. Oke, kita langsung latihan aja ya. Jadi ada 2 poin sebetulnya kan di dalam kita menyiapkan diri ya untuk persuasive speech ini, menyiapkan pidato ini. Pertama, siapkan teks ya. Lalu yang kedua ya bersiap untuk menyampaikan ya. Jadi pertama teksnya, lalu yang kedua menyampaikannya. Nah, sekarang kalau kita mau menyiapkan teks, kita langsung tadi yang saya katakan ada 3 ya, supaya mudah juga mengingatnya. Sebetulnya umumnya pidato persuasif itu memiliki 3 struktur dasar ya, dan setiap pidato ya 3 poin ya, pembuka, isi, penutup ya, hanya itu toh. Jadi pembuka mulailah dengan salam membuka ya, lalu pendahuluan. Pendahuluan itu adalah gambaran isi pidato yang ingin disampaikan. Kalau salam pembuka berarti kesempatan kita menyapa ya para audiens kita. Lalu isinya, nah di dalam isi itu ada tujuannya ya, menyampaikan hal atau wacana yang mau disampaikan, ada alasannya yang kamu bisa jabarkan, ada sasarannya, ada rencananya, ada poin-poin yang bisa disampaikan, diaplikasikan juga.
Yang keempat, terakhir penutup, itu ada kesimpulan, ya, harapan, ajakan, salam penutup. Nah, baik. Kita latihan ya. Tunggu. Saya ada contoh. Oh, sebentar. Saya keluar dulu ya. Saya ada contoh dan saya harap kalian juga bisa latihan. Ini ada template, ada sebentar. Oke. Jadi saya akan memberikan pilihan topik ya. Pilihan topik untuk kalian siapkan. Nanti kalau tidak selesai, ya ini menjadi tugas kalian kan. Saya langsung kirimkan saja. 3 file di sini ya. Jadi ada rubrik, ada template, dan ada contoh yang kita akan coba bacakan ya. Kita coba baca, dan jadi untuk saat ini kita latihannya lebih ke latihan menyampaikan ya. Latihan menyampaikan. Nah, itu nanti kalian bisa lihat. Oke, sebentar. Baik. Kalau kalian buka di yang ini dulu, contoh yang persuasif teksnya. Yang ini speech rubric sama oral itu juga ya. Ada template di sana. Berarti satu lagi saya harus buka lagi. Kalau kalian silakan buka yang template, itu saya udah taruh topik-topiknya ya. Topik-topiknya ada 4. Nah, saya mau yang saya highlight kuning itu sebagai contoh yang kita bacakan saat ini. Ya, begitu. Bentar, ini belum, maaf ya agak lama ini untuk membukanya. Baik, sementara mungkin kalau ada pertanyaan silakan, atau ada yang mau di-sharingkan. Nah sekarang udah ada Benedictus ya, lengkap berarti. Monik dan juga Caleb, silakan, boleh ada yang disampaikan. Ini kita pakai bahasa Indonesia dulu untuk latihannya. Kalau kalian lebih nyaman dengan berbahasa Inggris, boleh nanti kalian bikin tugasnya itu ya. Karena tugasnya ini juga kalian kumpulkan nanti, ada teksnya dan ada rekamannya bagaimana kalian menyampaikan. Oke, saya tunjukkan saja kerangka teks persuasif. Oh, sudah ya? Oke. Ini sudah ya? Oke, baik-baik. Saya pikir belum. Ya, sebentar. Ini karam. Ya, agak lambat. Jadi begini, ada contoh topik, kalian bisa pilih. Saya tuliskan 4 saja. Kalau saya pikir kita kan jadi berempat ya, kalian bertiga sama saya 1. Tapi kalau kalian boleh pilih yang mana aja ya. Saya pilih yang bersama hadapi COVID-19 gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama-tama itu pikirkan adalah thesis statement. Thesis statement itu jadi dalam setiap pidato, menulis esai, artikel begitu ya, adalah poin utama yang mau kita tema besarnya ya yang mau kita sampaikan. Jadi kalau di saya contohnya, karena saya ambil topiknya bersama hadapi COVID-19, tesis statementnya mari bersatu menghadapi COVID-19 ya dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi alasannya yang nantinya akan kita uraikan di dalam bagian isi.
Satu, karena pemerintah telah melakukan berbagai upaya ya penanganan COVID-19 ini, dan juga masyarakat perlu terlibat aktif mendukung upaya pemerintah. Jadi 2 poin itu saja dari yang mau saya jabarkan. Nah lalu pertama ya tadi tiga bagian saja, salam pembuka dan pendahuluan itu ya itu tadi 3-nya itu maksudnya itu, tapi kalau dilihat jadi 4 ya. Ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada isi pidato, ada penutup. Ini saya yang simple banget ya, jadi saya yang sederhana, mungkin kalian pasti bisa lebih baik lagi nanti karena menjadi tugas kalian bisa dipikirkan dulu masak-masak. Kalian juga boleh tadi memilih ya, yang pertama memelihara kebersihan lingkungan, atau penggunaan gadget dengan bijak, atau batasi bermain game online begitu ya. Bisa pilih. Kalau kalian mau tentang hadapi COVID juga boleh-boleh aja, atau mungkin ada ide lain ya yang ingin kalian sampaikan yang menjadi concern kalian, itu baik ya. Nah, seperti saya katakan, inti dari persuasif ini adalah sebetulnya apa sih yang kita pikirkan, yang kita concern about ya, and then bagaimana kita menuliskannya dan menyampaikannya. Nah, contoh ya, contoh sekalian, contoh ini saya bacakan saja. Ini saya konteksnya, saya anggap saja kalian di depan rekan-rekan SDH ya, kalian ada kesempatan untuk speech misalnya. Baik. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Guru yang kami kasihi, teman-teman sekalian, dan salam sejahtera bagi kita semua. 2 tahun sudah kita mengalami pandemi COVID-19. Sejak kasus pertama yang masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah demi mempercepat penanganan terhadap COVID-19 ini. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia hendaknya juga secara aktif bersatu mendukung setiap program dan upaya yang dilakukan pemerintah. Pemerintah menyiapkan berbagai protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Di antaranya adalah menyediakan tempat cuci tangan sekitar jalan yang sering ramai dikunjungi warga, membuat ruangan khusus penyemprotan disinfektan bagi warga yang baru saja datang dari luar kota. Itu dilakukan pada awal-awal ya, tahun-tahun awal kita menghadapi COVID-19, dan juga untuk mengurangi aktivitas masyarakat, pemerintah telah memberikan banyak bantuan berupa uang, bahan makanan, ya, dan bahkan program vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia itu pun juga ditanggung oleh negara. Lalu apa upaya yang dapat dilakukan masyarakat? Kita bisa ya sebetulnya membuat disinfektan rumahan menjadi salah satu cara bagi para ibu rumah tangga untuk digunakan di rumah dan di sekitar lingkungan. Ya, anak-anak sekolah juga bisa diberikan tugas membuat sanitizer sendiri sebagai tugas belajar di rumah. Sanitizer yang dibuat anak-anak lebih bernilai ekonomis. Nah, keadaan juga mengharuskan semua orang melaksanakan menjaga jarak dan mengurangi aktivitas berkerumun demi memotong rantai penularan COVID-19. Dampak virus corona mengakibatkan semua orang harus berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan. Masyarakat harus pintar memilih tempat berbelanja yang bersih, lebih banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, menghindari kerumunan, yang juga dapat mengurangi risiko terinfeksi virus corona. Jika tidak terlalu penting, sebaiknya untuk saat ini lebih baik diam di rumah. Seluruh masyarakat harus siap meningkatkan segala upaya agar penyebaran virus corona ini bisa dihentikan. Dan tidak lupa perlengkapi pertahanan tubuh kita dengan vaksin. Telah tersedia vaksin dosis 1, dosis 2, dan booster. Ya, pemerintah sudah adakan itu, dan bersyukur untuk di Makassar ini ya, sudah dibuka ya, dari Polri, TNI, rumah sakit ya tertentu, puskesmas, dan juga banyak dari pihak-pihak swasta yang mengadakan vaksin bersama ini. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua mengambil bagian secara aktif dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dan juga segala variannya. Mulailah dari diri kita dan juga dari keluarga kita. Apa yang dapat kita lakukan? Makanlah makanan yang sehat, beristirahatlah yang cukup, perlengkapi pertahanan tubuh dengan vaksin, dan lakukanlah aktivitas seperti biasa, namun
kurangi berada di tengah kerumunan. Pandemik memang belum berakhir, namun ya itu akan segera ya dapat berlalu karena kalau kita semua mengambil bagian dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Nah, itu menjadi contoh ya. Nah, mungkin kalian bisa banyak ya langsung berlatih. Nah, kalau kita lihat tadi sesuai seperti yang saya katakan ada 4 bagian itu, ada salam pembuka, ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan kalian bisa ungkapkan ya, tuliskan poin apa yang mau disampaikan dan memberikan latar belakang ya juga di dalamnya. Lalu di dalam isi pidato bisa langsung memberikan contoh-contohnya bagaimana dan juga alasan-alasannya. Nah, yang terakhir adalah ajakan di bagian penutup. Oke, nah jadi kalau kalian nanti silakan download untuk template-nya dan kalian siapkan. Itu sepertinya tidak cukup waktunya kalau dikerjakan saat ini ya, jadi kalian kerjakan di rumah. Tapi untuk saat ini mungkin kalian coba, saya mau tanya dulu nih si Monik, kira-kira kalau dari pilihan topik ini mau milih topik yang mana untuk kamu kembangkan menjadi teks persuasifnya? Yang pertama ya. Nah, kira-kira, nah ini langsung yang bagian ini ya. Thesis statement-nya apa dan poinnya apa? Poinnya itu bisa menjadi suatu alasan-alasan karena kan kita akan persuade others ya. Jadi kita mau berikan dulu alasannya supaya lalu terakhirnya ya apa ajakannya. Ajakan itu sebenarnya thesis statement-nya. Nah, kira-kira nih kalau kamu ingin memelihara kebersihan lingkungan, apa thesis statement dan juga poin-poin alasan yang ingin disampaikan? Mari kita menjaga kebersihan lingkungan demi kepentingan bersama. Oke, good. Lalu poin alasannya yang mau disampaikan? Alasannya itu demi menjaga kesehatan diri sendiri dan untuk menjaga kebersihan lingkungan demi orang-orang di sekitar. Oke, baik sekali ya. Boleh ya. Nah, nanti kalau kalian ya sudah terbiasa, karena kita masih berlatih, jadi kita perlu persiapkan teksnya begitu. Nanti kalau udah sering ya kalau kalian udah sering ya, udah nih kayak kalau di sini ada Sir Andrew nih, sering nih kayaknya Sir Andrew nih berpidato. Nah, Sir Andrew mungkin tidak menyiapkan teks kata demi kata seperti ini ya, tapi mungkin dengan kerangkanya saja, nah Sir Andrew bisa mengembangkan. Begitu betul, Mr. Andrew. Masih ada di sini, Sir Andrew? Siap. Ya, mantap ini. Ini ahlinya sebetulnya. Oke. Semua masih belajar, Mas. Jam terbangnya tinggi nih. Oke, kalau Caleb gimana Caleb? Pilih yang mana nih Caleb? Dari topik pilihan yang ada. Yang nomor 4 nih, bersama di COVID-19. Oke, nah mungkin kamu melihat dari sisi yang berbeda. Kira-kira thesis statement ataupun poin alasan yang mau disampaikan apa? Sebenarnya sama Jibis, dengan Miss untuk mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi mungkin ada kamu bisa ya merangkaikan kalimatnya dengan lebih baik lagi ya. Oke, good. Nanti ditunggu berarti ya. Kalian nanti bikin teks persuasifnya, lalu dikumpulkannya ke officer. Nanti biar saya yang minta ke officernya, karena officer perlu melihat apa yang kamu sudah pelajari dan apa yang kamu latih gitu toh. Benedictus ya, masih ada satu lagi. Oke, good. Benedictus, silakan. Kira-kira kamu pilih yang mana ini dari topik yang ada? Saya juga pilih yang keempat, Miss, yang bersama menghadapi COVID-19. Nah, mungkin kamu punya alasan yang berbeda, thesis statement-nya apa? Saya punya itu untuk untuk coba
menghentikan penyebaran COVID-19. Ayo bersama-sama coba menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi caranya? Caranya itu kita mulai dari yang pertama itu kita dari diri kita sendiri, itu kita harus aware dengan aksi-aksi yang kita lakukan, karena itu semua mulai dari masing-masing diri. Kita harus menjaga diri kita sendiri untuk intinya itu nanti kalau misalnya kita menjaga diri, kita juga membantu menjaga orang lain. Iya, betul sekali ya. Nah, kita kalau sudah terbiasa seperti ini, baik ya, kita diskusikan dulu ya. Lalu kita terbiasa menulis teks, nanti lama-lama kita hanya dengan kerangka saja, ya, kerangka saja, kita sudah terbiasa untuk mengembangkannya secara langsung. Itu yang disebut impromptu speech, ya. Ada kesempatan-kesempatan ya, yang mungkin kita diminta untuk berpidato impromptu ya, langsung diminta kesediaannya untuk menyampaikan 1-2 patah kata misalnya kayak gitu. Nah, itu kan harus tiba-tiba kita berbicara ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa menuliskan ya teks-teks apa yang mau disampaikan, dan kita terbiasa ya menyusun kerangka poin-poin utama yang mau kita sampaikan, ketika kita diminta untuk impromptu speech, kita akan langsung pikirkan. Nah, ini yang seperti kalian lakukan ya. Kalian langsung memikirkan apa ya 3 poin, ya 3 poin saja. Apa thesis statementnya, lalu apa 2 inti. 2 itu paling sederhana karena itu akan gampang diingat ya. Jadi kalau kita ini salah satu tips ya, menyampaikan suatu pesan itu 3 itu sudah paling ideal karena itu mudah diingat ya pesannya. 2 lalu 1 ajakannya apa gitu. Atau kalau memang banyak poinnya 5 ya. Kita sederhanakan supaya pesan itu, yang penting pesan itu mudah diingat oleh audiens kita, begitu. Oke, baik, kita waktunya sampai jam berapa ya? Kayaknya masih ada, udah 8.45 ya. 8.45, 1 orang dulu deh, boleh nggak? Tapi kita udah habis ya. Kalau gitu saya harus mengakhiri ya. Nanti kalian latihan di rumah, tulis teksnya sesuai topik yang kalian pilih, kumpulkan kepada officer. Nanti saya akan periksa. Jadi, yes. Jadi tugasnya ini kita buat kerangka teksnya. Iya, buat kerangka teks. Kerangka itu atau langsung ininya aja, langsung teksnya ya. Kalau kerangka kan hanya poin-poinnya aja. Oh, oke, Miss. Jadi langsung teksnya seperti ini. Jadi kalau kalian download itu template-nya, ya. Kalau ini contohnya, kalian langsung bikin teksnya seperti ini. Nah, lalu setelah kamu sudah bikin teksnya, lalu kamu rekam diri kalian untuk menyampaikan teks tersebut. Ya. Jadi ada 2 yang dikumpulkan ya, teksnya ya dari template yang sudah saya berikan dan rekaman pidato kalian. Oke, saya rasa demikian. Sudah, karena waktunya sudah tidak memungkinkan ya, maaf. Silakan banyak berlatih di rumah saja. Nah, ini juga saya tadi udah drop ya untuk rubriknya. Nah, kurang lebih kalau rubrik untuk penyampaiannya ini seperti ini. Ada organisasi. Organisasi artinya kalau kita memang sudah tuliskan rangkanya dengan baik, pasti terorganisasi dengan baik. Nah, tinggal kalimat-kalimatnya, lalu bagaimana pengetahuan akan topik tersebut, lalu adaptasi para audiens, juga bagaimana penggunaan bahasanya dan penyampaiannya. Oke, saya rasa demikian. Kita akan mengakhirinya. Terima kasih untuk kehadiran dan peran serta kalian semua. Tetaplah banyak berlatih karena dimanapun kita berada, kita punya peran untuk menyampaikan ya. Kalau dalam tema sekolah kita proclaiming Christ adalah kebenaran yang mau kita sampaikan. Kita juga bisa menjadi kita berdampak dimanapun kita berada ketika kita sering ya memikirkan, kita concern terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, lalu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita dalam pembicaraan hari-hari, dan biarlah setiap perkataan kita itu menjadi perkataan yang membawa berkat, membuat orang lain juga akhirnya memikirkan
ya apa hal-hal yang perlu dikerjakan bersama-sama. Baik, jadi saya tunggu tenggat waktu sampai Jumat minggu depan. Kalian drop teks pidato dan rekamannya kepada officer masing-masing. Oke, thank you. Kita akan tutup. Saya minta kesediaan Mr. Andrew nih untuk tutup dalam doa. Boleh ya? Saya kira disuruh pidato, Miss. Pengennya begitu, tapi waktunya nggak cukup. Ya, baik. Saya ingin percaya semua terberkati ya dari materi ini. Dan ini juga bisa menjadi pedoman bagi kita untuk bisa lebih baik lagi. Minimal yang Miss Dora bilang, meyakinkan teman kalau saya tidak bisa pergi jalan-jalan karena ada sumatif. Apalagi hari ini hari Jumat, terakhir input nilai. Oke, baik. Ya, itu sekilas ya, meyakinkan. Teknik meyakinkan. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan dan izin Tuhan maupun perkenanan Tuhan sehingga kami boleh mengikuti persuasi speech di hari ini. Dan kami akan percaya kami terberkati melalui materi ini dan kami boleh gunakan di dalam kehidupan keseharian kami. Dan bukan hanya sekedar kami mengikuti program saja Tuhan, tetapi bermanfaat bagi kehidupan kami. Berkati secara khusus bagi Miss Dora yang telah menyampaikan materi, biarlah hamba-Mu ini semakin di-upgrade kemampuannya, semakin lebih baik melalui materi-materi yang disampaikan. Biar Tuhan memberkati Miss Dora sekeluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pertemuan kami hari ini. Kami akan melanjutkan pembelajaran HBL kami selanjutnya. Biarlah Tuhan tetap menyertai, memberkati setiap device maupun jaringan yang kami gunakan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, ini ada pesan dari Mr. Nafali. Thank you ya, Sir Andrew. Kita harus berfoto bersama, jadi semuanya on cam. Silakan on cam. Oh, ada Felicia juga. Ayo, Benedictus juga. Kita on cam ya. Kaleb minta tolong di screenshot ya. Satu lagi, Felicia mana? Felicia, nyalakan kamera. Anggotaku ini, Miss. Ada 2 ini anggota squadku. Dengan Benedictus. Mantap. Ayo, Kaleb tolong ya. Ini Benedictus, jangan rambutnya aja kelihatan dong. Matanya juga kelihatan. Agak naik dikit ya. Gitu, agak naik dikit ya. Sip. Oke. Ayo, Kaleb yang akan screenshot ya, Miss. Satu. Felicia sudah? Tunggu dulu. Oke. Tunggu katanya. Ya, semoga kalian bisa ini ya, ikutinya. Oke, Vel, gimana? Ready? Siap, Felicia. Atau Miss Dora harus pidato, yakinkan Felicia nyalakan kamera. Nggak apa-apa kalau memang belum siap dengan background-nya. Yang penting orangnya ada di sana untuk membuktikan, nah ini loh yang sudah mengikuti core skill-nya. Gitu. Siap, Vel? Kayaknya Miss Dora harus matikan spotlight dulu, Miss Dora. Oh, spotlight-nya exit ya. Iya, Biar karena nggak bisa dapat semua. Oke. Sudah? Oke, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, Miss, sudah, Miss. Oke, sip. Langsung saja di drop di sana. Terima kasih semuanya. Jangan lupa banyak berlatih dan juga siapkan teksnya dan kumpulkan pada officer masing-masing. God bless you all. Thank you, Mr. Andrew. Thank you, Benedictus. Monique. Bye, bye, Miss. Bye semua. Yuk, bye. Yuk, living ya. Bye.